untuk perihal skema normal untuk mahasiswa apakah diperbolehkan atau tidak, seperti itu ya Pak? Iya benar Mbak. Ya. Jadi dulu pernah Mbak, dia tuh lolos, tapi dia terbaca sebagai penerima bantuan lain, akhirnya akunnya diblokir Mbak. Tapi sekarang kan untuk yang penerima bantuan kan bisa daftar prakerja. Nah itu seperti itu nanti bisa daftar sekarang atau tetap tidak bisa Mbak? Kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman sekarang update lagi prakerja teman-teman, karena kemarin juga banyak yang menanyakan untuk case-case yang bisa gabung atau daftar prakerja di tahun ini dengan beberapa ketentuan. Karena banyak yang menanyakan, contohnya teman-teman, apakah sekarang mahasiswa bisa daftar prakerja dan juga lolos, lalu penerima bantuan lain, lalu yang juga lebih dari 2 NIK dan 1 kakak apakah bisa daftar prakerja. Kemudian juga yang pernah lolos sebelumnya tapi akunnya terblokir karena dianggap penerima bantuan, apakah sekarang bisa daftar prakerja lagi. Jadi kita akan bahas teman-teman semuanya karena sudah dijawab oleh CS Prakerja. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain. Plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi ini menarik banget. Banyak teman kita yang menanyakan mengenai hal-hal yang mana nih yang jelas apakah ini bisa gabung prakerja, bisa lolos prakerja di tahun ini, karena sekarang skemanya sudah skema normal, yang artinya sudah bukan lagi skema semi bansos yang berkaitan dengan bantuan-bantuan lain. Karena banyak case nih, jadi masuk akal banget buat ditanyakan teman-teman. Jadi yang pertama ya, teman-teman menanyakan mengenai apakah yang sekarang sebagai mahasiswa itu bisa daftar dan juga lolos prakerja di tahun ini karena sudah bukan lagi program bansos, karena untuk peningkatan skill. Kemudian yang udah dapat bantuan lain ya, seperti bantuan PKH, itu mungkin sudah banyak tahu juga. Kemudian juga untuk aturan yang dimana maksimal 2 NIK dalam 1 kakak itu apakah masih berlaku sekarang, lebih detailnya. Dan juga untuk teman-teman yang pernah lolos prakerja kemarin tapi akunnya terblokir atau dibekukan karena telah terbaca sebagai penerima bantuan lain sebelumnya. Karena sekarang kan udah skema normal, di mana sekarang harusnya yang penerima bantuan itu bisa daftar prakerja. Apakah sekarang itu berlaku buat teman-teman yang sudah pernah lolos sebelumnya tapi akunnya dibekukan, akhirnya nggak bisa lanjut prakerja. Dan sekarang kita akan dengarkan jawaban CS Prakerja teman-teman hari ini tanggal 17 Januari 2023, dan ini jawaban CS Prakerja teman-teman. Pagi, program Kartu Prakerja dengan Nita dan bisa dibantu. Halo, selamat pagi Mbak Nita. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa kami berbicara saat ini? Saya dengan Agus Mbak. Dengan Bapak Agus? Iya benar Mbak. Untuk PHP bisa dibantu Bapak Agus? Saya bertanya untuk prakerja tahun 2023 Mbak. Baik. Nah, kalau dulu kan untuk yang program semi bansos kan itu mahasiswa belum bisa daftar. Tapi kalau sekarang apakah mahasiswa bisa daftar prakerja Mbak yang sekarang? Untuk mahasiswa? Iya Mbak. Mohon dibantu informasikan untuk alamat emailnya Bapak Agus. Email. Baik, terima kasih atas informasi datanya. Kami konfirmasi ulang kembali, saat ini Bapak Agus menanyakan untuk perihal skema normal untuk mahasiswa apakah diperbolehkan atau tidak, seperti itu ya Pak? Iya benar Mbak. Baik, kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Mohon teleponnya tidak terputus Bapak Agus. Baik Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak. A few moments later. Bapak Agus. Iya Mbak. Terima kasih telah sabar menunggu. Dapat kami informasikan untuk perihal ketentuan menjadi peserta skema normal, dapat kami informasikan sebagai warga negara Indonesia yang berumur minimal 18 tahun dan maksimalnya 64 tahun yang sedang tidak mengikuti pendidikan formal dapat menjadi penerima kartu prakerja. Bukan penjabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada BUMN dan atau BUMD Pak, seperti itu. Jadi intinya yang masih status sebagai pelajar itu tidak bisa Mbak ya?
untuk melakukan pendaftaran bisa Pak, namun untuk perihal gabung gelombang belum bisa, seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya Mbak. Kalau dulu kan juga ada aturan di mana dalam satu KK itu maksimal 2 NIK yang bisa lolos prakerja. Kalau sekarang itu masih berlaku juga? Benar Bapak, satu kakak hanya bisa mengikuti 2 NIK KTP, seperti itu. Walaupun sekarang skemanya sudah bukan semi bansos lagi Mbak ya? Benar Bapak. Lalu yang berikutnya kan alumni prakerja juga tidak bisa daftar lagi Mbak ya? Benar. Walaupun kemarin akunnya sempat terblokir atau dianggap sebagai terima bantuan lain, kalau sekarang bisa nggak dia? Jadi dulu pernah Mbak, dia tuh lolos, tapi dia terbaca sebagai terima bantuan lain, akhirnya akunnya diblokir Mbak. Tapi sekarang kan untuk yang penerima bantuan kan bisa daftar prakerja. Nah itu, seperti itu nanti bisa daftar sekarang atau tetap tidak bisa Mbak? Baik, Bapak hanya dapat bergabung menjadi penerima program Kartu Prakerja sebanyak 1 kali saja apabila sudah pernah ditetapkan sebagai penerima pada skema Bansos. Maka tidak dapat ditetapkan sebagai, maka tidak dapat ditetapkan lagi pada skema normal. Seperti itu, Pak. Oke, baik, Mbak. Oke, teman-teman. Jadi, sudah jawab ya. Jadi, buat teman-teman yang pertama, yang status sebagai mahasiswa pelajar, itu kalian mungkin bisa daftar, tapi tidak bisa gabung gelombang dan mungkin tidak akan bisa lolos karena masih terbaca teman-teman di Kementerian Pendidikan ya, Kemendikbud. Kemudian untuk penerima bantuan lain itu bisa teman-teman yang sekarang, yang penting kalian belum pernah dapat bantuan prakerja sebelumnya. Ini juga nyambung untuk teman-teman yang sudah pernah lolos prakerja, tapi akunnya diblokir karena terbaca, itu dianggap juga sudah pernah daftar dan juga lolos prakerja, jadi tidak bisa lagi untuk gabung prakerja di tahun ini teman-teman. Mungkin terdengar nggak fair ya, tapi inilah aturan teman-teman. Jadi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kita dianggap sudah pernah lolos prakerja, walaupun mungkin tidak menikmati insentifnya, tapi itu adalah aturan yang harus kita ikuti teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga untuk aturan 2 NIK dalam 1 KK, itu berlaku, jadi kita yang sudah pernah dapat 2 anggota keluarga kita di prakerja itu nggak bisa lagi daftar dan juga lolos di prakerja tahun ini ya teman-teman. Mungkin masih agak ini ya, terlihat kurang fair ya, tapi saya yakin pemerintah, prakerja, PMO sudah berusaha sebaik mungkin teman-teman biar balance, biar kesetaraan, jadi buat keluarga yang belum pernah dapat prakerja bisa dapat di tahun ini karena emang pun kuotanya tidak begitu banyak, hanya 1 juta kuota teman-teman. Jadi mungkin agar fair dulu nih. Jadi keluarga satu ini sudah pernah dapat 2 kali ya, biarkan keluarga lain yang belum pernah dapat sama sekali. Jadi kalian pun juga harus berpikir positif teman-teman. Saya yakin prakerja juga, pemerintah juga mengupayakan yang terbaik untuk kita. Karena kita juga bersyukur program prakerja masih lanjut tahun ini masih bisa berjalan untuk meningkatkan skill, dan walaupun masih tipnya sudah tidak sama dengan dulu, tapi kita harus tetap bersyukur teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu teman untuk menjawab question teman-teman. Nanti next video saya akan bahas juga mengenai rekening bank BNI, kemudian juga untuk pelatihan offline tahun 2023 ini karena banyak yang menanyakan untuk skemanya. Lalu jika nanti kita tidak ikut kelasnya, bagaimana, apakah akan langsung hangus atau bagaimana, saya akan bahas di next video. Dan juga untuk bantuan yang bisa teman-teman daftar sebagai alumni prakerja apa saja kita akan bahas di next video teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir terus videonya karena akan banyak info update penting buat teman-teman semua. Jadi please stay tune. Dan seperti biasa buat yang suka, please kalian like, kalian komen, dan juga kalian share video ini. Dan juga buat ada question, please bisa komen di bawah, dan juga bisa di Instagram di @aronagus. Dan juga TikTok saya bisa follow juga untuk update di sana. Oke, jadi thank you banget. Dan buat yang belum subscribe, please subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.